Cici dengan NIM C01228086 kelas manajemen C. Di sini saya akan mereview mengenai materi teori struktur modal untuk memenuhi tugas final manajemen keuangan. Baik, langsung saja. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci. Sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Tujuan struktur modal. Tujuan struktur modal adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Teori struktur modal. Teori struktur modal Graham pastinya lebih mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang ada. Pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Miller. Memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang keempat yaitu teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Yang terakhir yaitu teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya resiko. Ada dua pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan. Struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut faktor penentu. Beberapa faktor diantaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu struktur aktiva. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Weston dan Brigham, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Yang kedua yaitu growth opportunity. Arti dari growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perubahan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan.
Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktiva yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal tersebut dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu profitabilitas. Perusahaan dengan profit dan keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan, artinya perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal ini yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu resiko bisnis. Adanya resiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Adapun fungsi struktur modal yang baik mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan cenderung meningkat. Selain itu juga akan memenuhi persyaratan keuntungan yang harus dicapai oleh perusahaan besar. Berikut adalah fungsi dari diterapkannya struktur modal yang baik. Pertama yaitu maksimalisasi pengembalian. Peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini membuat pihak pemilik saham mendapat pengembalian yang optimal. Selain itu, pemilik saham dapat memulihkan pinjaman serta terhindar dari utang. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini bisa disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Kemudian perusahaan akan mendapatkan pergerakan kemajuan yang signifikan. Yang ketiga yaitu solvabilitas. Likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dapat menghindari beban pembayaran bunga pada utang yang tidak direncanakan. Inilah yang menyebabkan kas di tangan mengalami penurunan. Perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Tiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda meskipun sama-sama pada bidang ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa struktur modal merupakan perimbangan dari utang dan ekuitas modal yang dimiliki perusahaan. Sedangkan struktur keuangan merupakan cara perusahaan dalam membiayai aktivanya. Misalnya dengan utang saham serta hasilnya investasi. Dengan kata lain, struktur keuangan berfokus pada kekayaan bersih pemilik perusahaan serta kewajiban yang harus ditanggung, sedangkan struktur aset merupakan perimbangan atau perbandingan seluruh kekayaan antara aktiva tetap dan lancar suatu perusahaan. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah setelah mempelajari materi struktur modal, pastinya semakin memahami bagaimana perusahaan mengatur dananya. Nah, dari keseluruhan penjelasan yang telah saya sampaikan, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik. Kondisi keuangan baik internal maupun eksternal akan terjaga aman sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.